Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Arifah dengan NPM 240810800151. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir algoritma pemrograman yang membahas sebuah kalkulator statistika dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek dan membangun sebuah kelas yang berisi fungsi-fungsi seperti berikut: membuat dataset kosong, menghapus dataset, menambahkan data ke dalam dataset, menghitung ukuran pemusatan suatu dataset, menghitung ukuran penyebaran suatu dataset, mengeluarkan output summary statistik, menghitung korelasi persen antara dua berubah, membuat model regresi linier sederhana, dan menghitung koefisien determinasi. Mari kita mulai dari bagian paling inti, yaitu kelas. Program ini dibangun dengan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Pendekatan ini sangat cocok jika kita ingin mengelompokkan fungsi-fungsi statistik ke dalam satu wadah. Di sini semua fungsi dikelompokkan ke dalam satu kelas yang bernama StatCalculator Fatia. Ketika kelas ini pertama kali dipanggil, Python secara otomatis menjalankan fungsi khusus yang bernama init. Fungsi ini disebut sebagai konstruktor. Tujuannya adalah untuk menginisialisasi data awal yang dibutuhkan oleh objek. Di dalam fungsi init, ada dua atribut penting, yaitu yang pertama self dataset. Ini adalah dictionary kosong. Dictionary adalah tipe data yang menyimpan pasangan kunci dan nilai. Kita memilih dictionary karena cocok untuk menyimpan banyak dataset dengan nama yang unik. Misalnya kita bisa punya dataset berat badan dan atau tinggi badan. Masing-masing menyimpan list angka. Jadi dictionary sangat fleksibel dan efisien untuk kebutuhan ini. Yang kedua adalah self nama praktikan. Atribut ini menyimpan nama praktikan yang dimasukkan oleh pengguna di awal. Nama ini nantinya digunakan untuk mencetak identitas pada setiap hasil perhitungan agar lebih personal. Setelah kelas diinisialisasi, kita memiliki berbagai fungsi yang bisa digunakan. Fungsi pertama yaitu buat dataset. Fungsi ini meminta nama dataset yang ingin dibuat. Program akan mengecek apakah dataset sudah ada di dalam dictionary self dataset. Jika sudah ada, kita akan menampilkan pesan bahwa dataset tersebut sudah ada. Tapi, jika belum, kita akan menambahkan entry baru ke dictionary dengan nama sebagai key dan value berupa list kosong. Selanjutnya, fungsi hapus dataset. Fungsi ini sederhana, yaitu menghapus dataset berdasarkan nama. Kita menggunakan perintah del untuk menghapus item dari dictionary. Tapi sebelumnya, program mengecek dulu apakah nama dataset tersebut benar-benar ada. Kalau tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan kesalahan agar tidak terjadi error saat dijalankan. Kemudian ada fungsi tambah data. Ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam dataset tertentu. Setelah memastikan dataset tersebut ada, program meminta input data dari pengguna. Disinilah kita menggunakan struktur try dan except. Try berarti coba jalankan bagian ini. Program akan mencoba mengubah input menjadi bilangan bulat dengan in, tapi kalau pengguna salah ketik atau memasukkan huruf, maka program akan masuk ke blok except dan menampilkan bahwa pesan input tidak valid. Inilah yang disebut dengan error handling atau penanganan kesalahan. Kita perlu ini agar program tetap berjalan stabil meskipun ada kesalahan input. Sekarang kita bahas fungsi hitung min dan hitung median. Dua fungsi ini menerima sebuah list data dan mengembalikan nilai min dan median. Min adalah rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Di sini kita menggunakan sum dan dibagi dengan len. Lalu median merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Di sini data diurutkan dengan data sort. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya adalah data yang di tengah.
Tapi jika datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Selanjutnya adalah fungsi hitung ukuran penyebaran. Fungsi ini menghitung berbagai ukuran penyebaran seperti range, kuartil pertama, kuartil ketiga, interkuartil, varian, dan standar deviasi. Semua ini dilakukan dalam satu fungsi. Data diurutkan dulu, lalu dihitung median dari separuh bawah dan atas untuk mendapatkan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Lalu interkuartil merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kemudian varian dihitung dengan rata-rata kuadrat selisih setiap data dengan min. Dan standar deviasi yang merupakan akar dari varian. Selanjutnya adalah fungsi summary statistik. Fungsi ini akan memanggil ketiga fungsi sebelumnya, lalu mencetak ringkasan statistik dari dataset tertentu. Outputnya mencakup min, median, range, kuartil pertama, kuartil ketiga, interkuartil, varian, dan standar deviasi. Lalu ada fungsi korelasi persen. Fungsi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua dataset, X dan Y. Pertama, program akan memeriksa apakah kedua dataset tersedia dan memiliki jumlah data yang sama. Kemudian, program menghitung korelasi persen menggunakan rumus statistik standar. Pembilang adalah hasil kali selisih X dan Y terhadap rata-rata. Dan penyebutnya adalah hasil dari standar deviasi X dan Y. Kalau ada salah satu dataset dengan standar deviasi 0, program akan menolak menghitung dan mencetak standar deviasi 0. Artinya, semua data di dataset itu sama, jadi tidak bisa dihitung korelasinya. Selanjutnya adalah fungsi regresi sederhana. Fungsi ini juga memeriksa dataset terlebih dahulu, lalu menghitung parameter beta 1, yaitu pemiringan garis regresi, dan beta 0 atau intercept. Rumus yang digunakan adalah rumus regresi linear sederhana dari statistik dasar. Setelah mendapatkan model, yaitu beta 0 ditambah beta 1 dikali X, hasilnya dicetak ke layar. Dan fungsi yang terakhir dalam kelas yaitu koefisien determinasi. Ini digunakan untuk menghitung R kuadrat atau koefisien determinasi. Program memanggil fungsi regresi untuk mendapatkan beta 0 dan beta 1, lalu menghitung proporsi variabilitas di dalam data Y yang bisa dijelaskan oleh X. Hasil akhirnya adalah nilai R kuadrat. Nilai R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi dalam Y yang bisa dijelaskan oleh X. Nah, di sini nilai R kuadratnya adalah 0,73. Itu berarti 73% variasi data Y dijelaskan oleh X. Selanjutnya kita keluar dari kelas dan masuk ke bagian program utama. Di sini kita punya fungsi main. Main adalah titik awal program berjalan. Ketika program dijalankan, Python akan langsung mencari fungsi main untuk dieksekusi. Langkah pertama dalam main yaitu meminta pengguna memasukkan nama praktikan. Kemudian nama ini digunakan saat membuat objek dari kelas calculator Fathia. Lalu kita masuk ke perulangan while true. Ini adalah perulangan tak terbatas yang hanya akan berhenti jika pengguna memilih keluar. Selama perulangan, program akan menampilkan menu interaktif berisi pilihan dari 1 hingga 9 dan 0 untuk keluar. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang sesuai dalam objek kalkulator. Misalnya, jika pengguna memilih 1, maka program akan memanggil kalkulator buat dataset. Semuanya berjalan melalui pemanggilan fungsi sesuai input dari pengguna.
Program juga menangani input yang salah. Jika pengguna mengetik angka yang tidak sesuai menu, maka program akan mencetak pilihan tidak valid. Ini juga bagian dari desain interaktif yang ramah pengguna. Jika pengguna memilih 0, maka program akan mencetak pesan perpisahan seperti petualanganmu telah selesai wahai prajurit pemberani, dan keluar dari loop menggunakan perintah break. Akhir dari program ini ditandai dengan pemanggilan main di bagian paling bawah. Tanpa ini, program tidak akan berjalan karena Python hanya akan mendefinisikan fungsi tanpa mengeksekusinya. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang program ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.